Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga, itu adalah waktu di mana manusia kehilangan kemuliaan Allah, yang hal ini juga sesuai dengan yang ditulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Akhirnya nature atau sifatnya manusia hanya menghasilkan dosa, menghasilkan perbuatan jahat. Rasul Paulus menulis dalam Roma 7 ayatnya yang ke-15 dan 19, sebenarnya ada keinginan untuk berbuat baik. Dia tahu apa itu yang baik dan jahat, namun karena masih ada dosa yang mengikat, yang akhirnya keluar bukanlah perbuatan baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita manusia mau menutupi perbuatan-perbuatan jahat kita dengan berbuat baik, itu sama artinya dengan kita menggali lubang untuk menutupi lubang yang lainnya. Sebab saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika manusia menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang jahat, hidup yang tidak baik, dan mau supaya hidupnya berubah tanpa Yesus, tanpa pertobatan kepada Yesus Kristus, itu hanya akan menjadi sia-sia. Tapi perubahan hidup yang sesungguhnya adalah pertobatan yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya manusia menyadari dengan kekuatannya sendiri dia tidak bisa melawan keinginan dosa yang ada di dalam dirinya. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan bisa keluar dari perbudakan dosa. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Roma 7 ayat yang keempat, di situ menuliskan ketika akhirnya kita sudah mati oleh dosa, di situ adalah awal kita hidup bagi Kristus. Artinya hidup kita yang lama telah mati ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya pertobatan itu harus ditandai dengan yang namanya kelahiran baru, yaitu bicara tentang baptisan. Tapi setelah itu saudara, kita nggak bisa berhenti sampai kepada baptisan. Harus ada yang namanya hidup yang terus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya di dalam Roma 7:4 itu dituliskan kita akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah-buah itu bicara tentang ada buah pertobatan, bicara tentang buah roh, dan juga buah pelayanan. Nah saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang yang bertobat, kita akan menghasilkan buah pertobatan. Ini berbicara tentang sikap, kebiasaan-kebiasaan kita yang diubahkan. Dan selanjutnya ketika kita sudah bertobat dan terus mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, mulai akan ada yang namanya buah roh lahir di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara kasih oleh Tuhan, saya percaya orang yang sudah bertobat menghasilkan buah-buah pertobatan adalah juga orang yang akan menghasilkan buah roh ketika mengizinkan Roh Kudus terus memimpin hidupnya. Dan saya percaya orang-orang seperti ini pasti memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, sehingga dia akan menghasilkan buah pelayanan. Nah di sini kita sudah melihat polanya saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, ketika manusia tahu bahwa dia adalah manusia yang berdosa, dia perlu Tuhan, dia datang kepada Yesus, mengakui dosanya dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir baru, dipimpin terus hidupnya oleh Roh Kudus, dan dia akan terus memberikan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan saudara. Terima keselamatan itu bukan dengan perbuatan baik kita, tapi terimalah keselamatan itu sebab keselamatan